Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Tsumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya was salihin wal musannifin wal muallifin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghaffarallahu lana wa lahum. Thumma khususan ila musannifi kitabi Safinatin Najah rahimahullah wa muallifi kitabi Kashifatis Sajah rahimahullah. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah pengajian kitab Kashifatus Sajah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu ijaza'il hajari liman yaqtasiru alaihi. Syurutu, adapun syarat-syarat ijaza'il hajari, memadai atau mencukupi batu sebagai alat beristinja, liman yaqtasiru alaihi, bagi orang yang meringkas atasnya. Artinya bagi orang yang mencukupi hanya beristinja dengan menggunakan batu. Sama niatun, ada 8. Jadi syarat-syarat bolehnya beristinja dengan batu ada 8 perkara. Ahaduha, satu dari yang 8 atau yang pertama dari yang 8 syarat tersebut, ayyakuna bi salasati ahjarin, agar beristinja dengan menggunakan 3 batu. Jadi syarat yang pertama beristinja dengan menggunakan batu itu harus minimal menggunakan 3 batu, au salasati atrafil hajari, atau minimal dengan 3 sisi dari sebuah batu, atau dengan kata lain minimal dengan 3 kali usapan dengan menggunakan sebuah batu yang memiliki sisi 3.
atau yang memiliki ujung 3. Jadi boleh menggunakan satu batu tapi dengan syarat memiliki 3 sisi. Atau dengan menggunakan 3 buah batu sekaligus. Artinya usapan pertama menggunakan batu yang pertama, usapan kedua menggunakan batu yang kedua, usapan ketiga menggunakan batu yang ketiga. Atau boleh saja menggunakan sebuah batu tapi yang memiliki 3 sisi. Satu batu yang memiliki 3 sisi. Jadi usapan pertama menggunakan sisi yang pertama, kemudian usapan yang kedua menggunakan sisi yang kedua, dan usapan yang ketiga menggunakan sisi batu yang ketiga. Atau juga boleh menggunakan satu batu yang mana batu tersebut hanya memiliki satu sisi, atau batunya kecil, tidak memadai kalau digunakan dengan menggunakan 3 sisinya. Maka ketika usapan pertama menggunakan batu yang kecil tersebut, setelah usapan pertama batunya dicuci dengan menggunakan air, kemudian dikeringkan dengan lap. Setelah kering dengan lap, diusap usapan kedua, kemudian dicuci lagi dengan air, kemudian dikeringkan dengan lap, kemudian digunakan lagi yang ketiga kalinya. Boleh dengan cara seperti itu. Ada 3 cara atau ada 3 alternatif yang bisa kita pilih. Kalau kita misalnya ragu-ragu, khawatir tidak sempurna pembersihan kotoran atau najis yang ada di sekitar tempat keluarnya najis dengan menggunakan satu batu walaupun memiliki 3 sisi, maka lebih amannya kita menggunakan 3 buah batu. Tetapi sebaiknya ketika kita menuju ke tempat buang air besar atau air kecil misalnya, kita jangan hanya membawa 3 buah batu, dilebihkan misalnya 5, 7, 9, ya artinya kita jaga-jaga. Jangan-jangan nanti usapan 3 kali itu belum bersih. Dengan menggunakan 3 buah batu dengan 3 kali usapan belum bersih, maka diharuskan menambah usapan. Walau hasalal inqa'u biduniha. Nah, disyaratkan menggunakan 3 buah batu atau 3 usapan dengan 3 sisi dari sebuah batu, walaupun berhasil pembersihan biduniha dengan tanpa 3 buah batu atau dengan tanpa 3 usapan. Misalnya 2 kali diusap sudah bersih, maka wajib disempurnakan menjadi 3 usapan. Tidak cukup hanya 2. Walaupun setelah 2 kali diusap dengan 2 buah batu atau dengan 2 buah sisi dari sebuah batu, itu sudah bersih tempat keluarnya najis, itu tidak sah. Harus disempurnakan menjadi 3 kali usapan atau dengan 3 buah batu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji bi thalathati ahjarin, wal yastanji, dan hendaklah seseorang beristinja bi thalathati ahjarin, dengan menggunakan 3 batu. Jadi syarat minimalnya harus menggunakan
3 batu atau 3 kali usapan. Walaupun bersih setelah 2 kali usapan. Setelah diusap 2 kali sudah bersih, maka wajib disempurnakan sehingga menjadi 3, minimal 3. Jadi wajib menggunakan minimal 3 buah batu atau 1 batu yang memiliki sisi 3 agar bisa digunakan untuk mengusap 3 kali tempat keluarnya najis. Jadi minimalnya kita disyaratkan menggunakan 3 batu di dalam beristinja dengan menggunakan batu. Kalau kita menggunakan alat beristinja itu batu, maka minimal 3 batu atau 3 kali usapan dengan sebuah batu yang memiliki 3 sisi. Ya, karena berdasarkan hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar seseorang beristinja minimal dengan menggunakan 3 buah batu. Jadi tidak sah istinjanya kalau hanya menggunakan 2 buah batu atau 2 kali usapan. Falau lam yahsul illa bi aktsara min ats-tsalatsati wajabati ziyadatu 'alaiha. Dan jikalau tidak berhasil pembersihan tempat najis itu, tempat keluarnya najis, tidak berhasil pembersihan illa bi aktsara, kecuali dengan lebih banyak minats salasati dari 3 buah batu, wajibati ziyadatu 'alaiha, maka wajib menambah atas 3 buah batu atau 3 kali usapan. Wa yusannul itaru in hasal al-inqa'u bi syaf'in. Wa yusannu, dan disunahkan al-itaru mengganjilkan, dan disunahkan al-itar mengganjilkan in hasal al-inqa'u bi syaf'in, jika kebersihan itu berhasil, tempat keluarnya najis itu berhasil dibersihkan bi syaf'in dengan jumlah yang genap. Misalnya dengan menggunakan 4 buah batu baru bersih atau sudah bersih, atau dengan menggunakan 4 kali usapan. Dengan 4 kali usapan sudah bersih, maka disunahkan mewitirkan, mengganjilkan usapan tersebut, ditambah 1 sehingga menjadi 5, atau ditambah dengan 1 buah batu sehingga menjadi 5 buah batu. Jadi disunahkan mengganjilkan. Ketika dalam jumlah genap atau dalam jumlah usapan yang genap bersih, maka disunahkan mewitirkan, mengitar, mengganjilkan jumlah usapan. Sekiranya kebersihan tempat keluarnya najis itu sudah bersih dengan 4 kali usapan misalnya, maka disunahkan mewitirkan, mengganjilkan jumlah usapan atau jumlah batu menjadi 5 batu atau 5 kali usapan, disunahkan. Tapi minimalnya yang wajib adalah dengan menggunakan 3 buah batu atau 3 kali usapan. Itu minimal. Syaratnya minimal 3 kali usapan atau 3 buah batu. Seandainya dengan 2 kali usapan atau dengan menggunakan 2 buah batu sudah bersih, maka wajib menambah menjadi 3, karena syarat minimalnya harus menggunakan 3 buah batu atau 3 kali usapan. Jelas? Memang agak rumit beristinja dengan batu. Beristinja dengan batu ini rumit. Ya lebih gampangan dengan
air, dan lebih afdol menggunakan air. Nah, sekiranya orang hanya mencukupkan diri untuk beristinja hanya menggunakan batu, ya mungkin persediaan airnya terbatas misalnya, sehingga dia punya inisiatif untuk menggunakan istinja dengan batu, maka disunahkan menggunakan 3 kali usapan, disyaratkan menggunakan 3 kali usapan atau 3 buah batu, dan disunahkan mengganjilkan apabila misalnya 3 kali belum bersih, setelah 4 kali baru bersih, kan jumlahnya genap, syafa istilah bahasa Arabnya genap. Nah, karena genap maka disunahkan, ini kan sudah di atas 3 kan, sudah lebih dari 3, minimalnya kan 3, syarat minimalnya adalah 3. Kemudian lebih ini sudah lebih, misalnya 4 sudah lebih dari 3, bersih, maka disunahkan menambah 1 kali usapan lagi agar ganjil. Ya, karena Allah sangat mencintai keganjilan atau yang ganjil. Allah sangat mencintai yang ganjil. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir. Allah itu witir. Allah itu ahad, dan Allah sangat mencintai yang ganjil. Itu dasarnya. Kenapa ketika usapan genap itu 4 kali usapan misalnya, 6 kali usapan, maka disunahkan menambah agar menjadi ganjil. Kalau 4 ditambah 1, 5 ganjil. Ya disunahkan menambah agar menjadi ganjil. Ketika 4 kali usapan atau dengan menggunakan 4 buah batu sudah bersih, maka disunahkan menambah 1 lagi agar menjadi ganjil. Nah, ketika 5 kali usapan dengan menggunakan 5 buah batu, atau dengan 5 kali usapan dengan 1 buah batu yang memiliki 5 sisi misalnya, atau dengan 1 batu yang walaupun sisinya hanya 1, dengan cara tadi, usapan pertama, setelah usapan pertama batunya dicuci, dikeringkan dengan lap, kemudian digosokkan lagi atau diusapkan lagi di tempat keluarnya najis, kemudian dicuci lagi dengan air, kemudian dikeringkan dengan lap, kemudian diusap lagi sampai 3 kali usapan, walaupun hanya menggunakan 1 batu, yang mana 1 batu ini seumpamanya hanya memiliki 1 sisi, maka boleh. Misalnya kita tidak menemukan batu lagi, hanya 1 batu yang hanya memiliki 1 sisi, bagaimana caranya? Ya caranya dengan dipakai di usapan pertama. Setelah pemakaian usapan pertama dicuci dengan air, dikeringkan dengan lap atau tisu misalnya, kemudian diusap lagi, kemudian dibasuh lagi, dicuci lagi dengan air. Setelah itu dikeringkan lagi dengan lap, kemudian dioleskan lagi, diusapkan lagi di tempat keluarnya najis sampai minimal 3 kali. Nah, kalau belum bersih tempatnya, tempat keluarnya najis masih ada sisa-sisanya, maka ya diusap lagi. Nah, setelah 4 kali usapan kok sudah bersih, maka disunahkan mengganjilkan agar jumlahnya ganjil ditambah menjadi 5 kali usapan atau dengan menggunakan 5 buah batu. Seandainya setelah 4 kali usapan sudah bersih tidak ditambah, tidak apa-apa, karena sunnah, bukan wajib, hanya sunnah, tidak wajib. Bagaimana? Jelas gak? Sampai di sini jelas gak? Kalau sampai sini, kalau ada yang mau tanya, paham? Kemudian bagaimana caranya?
cara beristinja dengan batu. Di sini dijelaskan wal afdalu fil kaifiyati, dan adapun yang paling utama atau yang lebih afdol di dalam kaifiyahnya, di dalam tata caranya beristinja dengan batu. Ini ada dalam kitab ini jelaskan tata cara yang afdol, yang lebih utama. Seandainya kita tidak tahu tata cara yang afdol ini tidak masalah, karena ini yang lebih utama. Seandainya kita tidak menggunakan cara ini, maka cara selain ini sah, tetap sah, walaupun tidak mendapatkan keutamaan. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan afdaliyahnya, keutamaannya, maka di sini kita dituntunkan tata caranya, tata cara yang afdol, tata cara yang paling utama atau yang lebih utama di dalam beristinja dengan menggunakan batu atau menggunakan sesuatu yang memiliki sifat sama dengan batu, artinya keras, kemudian menyerap kotoran atau najis. Ya seperti tisu boleh, kayak tisu WC itu kan boleh. Jangan tisu basah. Menggunakan tisu basah tidak sah, tidak sah. Sekalian dengan air, tidak bisa kalau hanya menggunakan tisu basah. Tidak boleh, tidak sah, karena tisu basah itu tidak menyerap, bahkan akan membuat tempat keluarnya najis itu belepotan. Kalau menggunakan tisu basah, harus sesuatu yang kering, batu yang kering, batu yang basah tidak sah. Makanya tadi setelah dicuci, kalau misalnya hanya menggunakan satu batu yang memiliki satu sisi umpamanya, setelah usapan yang pertama kita cuci dengan air, dikeringkan dulu dengan lap, baru dipakai lagi untuk usapan yang kedua. Kemudian dikeringkan lagi, dicuci lagi dengan air, kemudian dikeringkan dengan lap, baru digunakan lagi untuk usapan yang ketiga. Nah, begitu tata caranya. Tapi di sini dijelaskan bagaimana cara yang afdol, cara yang paling utama dalam beristinja dengan menggunakan batu. Nah, dalam kitab ini dijelaskan wal afdalu fil kaifiyati, dan adapun yang lebih utama atau yang paling utama fil kaifiyati di dalam tata caranya, artinya tata cara beristinja dengan menggunakan batu, ayyabada'a bil awali min muqaddamis safhatil yumna, agar seorang mustanji, ya dalam bahasa Arabnya orang yang beristinja itu adalah mustanji istilahnya. Agar seorang mustanji, orang yang beristinja dengan menggunakan batu, memulai bil awali dengan batu yang pertama, mim muqaddamis safhatil yumna, dari bagian depan sisi pantat yang sebelah kanan. Ya, kita kan punya pantat kita kan memiliki dua sisi. Yang disebut dengan safhah itu adalah belahan pantat, belahan silit kalau orang Jawa bilang. Belahan silit itu ketika berdiri kan rapat. Nah, dua sisi yang nempel ini yang dimaksud dengan safhah. Nah, ketika orang jongkok pasti buka sisi yang kanan, sisi yang kiri. Maka dimulai dari sisi yang kanan dengan menggunakan batu yang pertama. Ya. Maka hendaklah seorang mustanji atau seorang yang beristinja dengan batu tersebut memulai bil awali dengan batu yang pertama min muqaddamis safhatil yumna, dari sisi pantat yang sebelah, dari sisi permukaan pantat yang sebelah kanan, dimulai dari bagian depannya, dari depan bukan dari belakang. Kalau mau cari afdolnya dari depan. Kemudian selanjutnya wa yudiruhu qalilan. Lalu seorang mustanji memutar atau menggerakkan batu yang pertama tersebut sedikit demi sedikit ke belakang dari. Nah, bagaimana caranya? Kalau begini, katakanlah ini
sisi permukaan ya pantat yang sebelah kanan dimulai dari depan. Batunya dipegang, dimulai dari depan, digeser ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, di sini dijelaskan wa yudiruhu qalilan qalilan, dan orang yang beristinja dengan menggunakan batu tersebut, maka batu yang pertama itu digerakkan, diputar, digerakkan, digeser qalilan qalilan, sedikit demi sedikit, ila ayyasila ila alladhi bada'a minhu, hingga sampai ke tempat yang memulai seseorang darinya. Artinya dia mulai dari depan, kemudian digerakkan ke belakang, kemudian diputar, digeser lagi, gerakkan lagi ke depan. Seret. Nah, itu seperti itu. Dari depan ke belakang, ke depan lagi. Itu yang dimaksud. Faham? Agak sulit memang kalau menggunakan cara yang afdol, cara yang paling utama atau yang lebih utama. Kalau kita misalnya sekarapan apa ya bahasa Indonesia, lupa saya. Semaunya ya, sekarapan. Kalau kita misalnya semaunya putar-putar gitu, yang penting bersih, tidak apa-apa. Cuman afdoliyahnya, keutamanya kita tidak mendapatkannya. Kalau kita kepingin mendapatkan afdaliyahnya, keutamaannya di dalam beristinja dengan menggunakan batu, ya begini caranya. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Itu dimulai dari bagian depan, dari sisi permukaan pantat yang sebelah kanan, kemudian digeser ke belakang. Jangan diangkat, tetap nempel. Kemudian digerakkan lagi ke depan. Dikembalikan ke tempat semula. Jelas kan? Jelas. Itu batu yang pertama. Kemudian setelah itu ya ditaruh batu atau dibuang. Jangan dipakai lagi. Kalau mau dipakai boleh, asalkan dicuci. Kemudian dikeringkan lagi dengan lap. Repot jadinya. Ya misalnya kita sudah siap 5 batu misalnya. Maka batu yang pertama kita buang, ambil lagi batu yang kedua. Di sini keterangannya. Summatsani, kemudian batu yang kedua, mim muqaddamis safatil yusra, ya dimulai dari sisi permukaan pantat yang sebelah kiri, dari arah depannya, dari arah depan sisi pantat yang sebelah kiri. Kadzalika, seperti itu pula, seperti kita melakukan usapan. Ya, usapan di sisi permukaan pantat yang sebelah kanan. Jadi sama. Dimulai dari depan. Nah, di kanan ini yang kiri. Dimulai dari depan, geser ke belakang, seret, kemudian dikembalikan lagi. Jangan diangkat. Kemudian tempel lagi tidak boleh. Digeser, masih nempel, geser ke depan. Nah, itu yang cara yang utama. Itu batu yang kedua. Batu yang kedua digunakan untuk mengusap sisi permukaan pantat yang sebelah kiri. Batu yang pertama tadi digunakan untuk mengusap sisi permukaan pantat yang sebelah kanan. Itu batu yang pertama. Kemudian summa yamurru tsalitsa, kemudian ia melewatkan atau menggerakkan batu yang ketiga. Kemudian dia ngambil batu yang ketiga lagi, kemudian dia gerakkan ala safhataini wal masrabati jami'an. Digerakkan, diputar-putar gitu maksudnya. Batu itu diputar ala safhatain, di kedua belah sisi, baik sisi yang kanan maupun sisi yang kiri. Kan sudah tadi. Maka yang belum diusap yaitu yang ada di sekitarnya, yaitu di sekitar lubang dubur, di sekitar lubang dubur, atau orang sini bilang bol, di sekitar bol atau lubang dubur tersebut diputar, termasuk masrabahnya sekalian. Masrabah itu duburnya, lubang duburnya itu, bolnya itu sekalian.
diikutkan. Saya putar kena langsung bolnya, lubang dubur itu tempat keluarnya najis itu diusap. Nah itu caranya yang afdol. Itu cara yang afdol, cara yang lebih utama. Kalau kita kepingin mendapatkan keafdolannya atau keutamaannya. Kalau kita menggunakan cara yang sekarapan, ya semaunya ya terserah saya, yang penting bersih. Enggak ngikuti cara ini, sah, asalkan bekas agar najisnya itu hilang, diusap sampai hilang. Dan baunya tidak mungkin hilang. Bau tidak bisa dihilangkan dengan menggunakan batu. Kemudian setelah itu sudah bersih, ya misalnya setelah dia berak, kemudian dia istinja dengan menggunakan batu atau dengan menggunakan tisu atau dengan alat sejenis yang bersifat seperti batu, yang bersifat keras, kemudian dapat menyerap kotoran. Jadi kotorannya bersih, ya kemudian baunya tetap pasti ada. Kemudian ada bekas-bekas yang tidak bisa dihilangkan dengan batu, itu tidak masalah. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, sah sholatnya, karena sudah dianggap dia sudah beristinja dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dengan catatan, kalau dia misalnya sholat di masjid, maka dia tidak boleh jadi imam. Ya kalau misalnya semuanya, misalnya ada 4 orang yang berjamaah, 4 jadi makmum, misalnya 1 orang jadi imam, kalau semuanya kelima orang ini istinjanya sama-sama dengan menggunakan batu, boleh imamnya yang hanya beristinja dengan batu. Tetapi kalau salah satu saja dari makmum ada yang istinjanya menggunakan air, maka orang yang beristinja dengan menggunakan batu tidak boleh jadi imam. Maka harus mempersilahkan yang beristinja dengan menggunakan air, karena tingkat kesuciannya beda. Menggunakan air dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya dengan batu. Misalnya menggunakan tisu, kemudian menggunakan kayu yang kasar yang bisa menyerap, atau juga dengan menggunakan benda-benda keras yang lainnya yang tidak dihormati secara syariat. Kalau misalnya dihormati secara syariat, misalnya menggunakan roti, tidak boleh, haram. Karena roti adalah makanan yang dimuliakan oleh syariat. Tidak boleh roti kering. Kan ada roti kering itu. Roti kering, ini roti kering ini sudah dibuang-buang, enggak kemakan lagi ya, pakai ini tidak bisa. Walaupun punya sifat yang sama, yaitu keras dan menyerap kotoran. Maka tidak boleh, tidak sah, karena dihormati oleh syariat, karena itu makanan. Tidak boleh kita menghina makanan, walaupun sudah tidak kita makan lagi misalnya, tidak boleh. Atau menggunakan kertas yang di dalam kertas itu ada tulisan ilmu, tidak boleh itu, tidak boleh, haram hukumnya. Ada tulisan, maaf ya, tulisan Al-Quran misalnya, Al-Quran yang sudah di kertas itu ada tulisan Al-Quran, kemudian kertas digunakan, maka haram hukumnya. Itu melecehkan itu kalimat mulia yang ada di dalam kertas itu. Atau menggunakan kertas yang bertuliskan ilmu fikih, misalnya seperti kitab ini, kertasnya yang robek atau yang lepas itu digunakan, tidak boleh, haram. Karena di dalam kertas ini ada ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka tidak boleh. Kalau tisu kan jelas, tisu itu tidak ada tulisan apa-apa, putih bersih gitu. Ya tisu gulung itu kan ada, tisu khusus toilet, maka boleh, kan bisa menyerap, dia bersifat keras dan bisa menyerap. Jangan menggunakan tisu yang basah. Jelas? Ya ini, kalau nggak jelas ya tidak akan bisa praktek dengan menggunakan batu sebagai alat beristinja. Atau mungkin
menggunakan tisu. Nah, misalnya menggunakan tisu, jangan menggunakan 1 kali usapan, tidak boleh. Minimal 3 kali usapan. Seret, buang, ambil lagi, seret, buang, ambil lagi, seret, buang. Minimal 3. Kalau 3 kali usapan belum bersih kotoran yang ada di sekitar tempat keluarnya najis, tambah lagi menjadi 4. Bersih misalnya, maka disunahkan nambah 1 usapan lagi biar menjadi ganjil. Karena disunahkan mengganjilkan jumlahnya. Bisa difahami keterangan ini? Insya Allah bisa ya. Ya, yakin, gampang kok. Insya Allah bisa. Ya, boleh. Kalau seandainya itu kan sifatnya mendalam. Kalau kain itu bisa membantu ya? Kain boleh. Yang sejenis, yang punya sifat yang sejenis dengan batu yang kering yang dapat menyerap kotoran. Terus tadi dikatakan dengan tisu basah kan tidak boleh. Tidak boleh. Misalkan kita punya orang tua yang mati, sudah diambil di tempat tidur. Cara bersihkannya misalnya itu pakai kain basah, pakai tisu dari lambornya, berarti itu Tidak sah. Ya karena sebelumnya tidak tahu, ya insya Allah itu dimafu. Ya sekarang sudah tahu, jangan diulangi lagi. Ya makanya di sini pentingnya orang ngaji. Makanya seburuk-buruknya orang itu adalah orang yang senang ngaji. Apanya? Seburuk-buruknya orang kalau dia senang ngaji, dia adalah alamat menjadi orang yang baik. Apa katanya Rasulullah dalam hadisnya? "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang baik, maka dia akan diberikan pemahaman yang mendalam dalam urusan agamanya. Ya syaratnya untuk menjadi orang baik menurut Allah itu ya harus berilmu agama yang dimaksud, bukan berilmu umumnya. Ya ilmu matematika misalnya, nah itu tidak termasuk itu. Yang dimaksud adalah mengerti dalam urusan agamanya secara mendalam. Maka itu syaratnya biar kita menjadi orang baik di sisi Allah. Tidak ada ceritanya orang tidak berilmu akan baik di sisi Allah. Tidak ada. Tidak ngerti halal haram, dia akan bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Tidak akan bisa. Karena nggak pernah pelajari ilmu tentang halal haram. Maka dia tidak akan bisa menjadi orang baik. Jelas? Ya boleh. Kalau seandainya pakai pempes, kemudian si kotoran ini basah kering, itu gimana cara menghilangkannya? Nah kering kan pakai tisu keringnya tidak bisa hilang ya. Nah, belum sampai keterangannya. Kalau sampai keterangannya di sini, karena waktunya ya sangat mepet. Memang pembahasan tentang fikih ini tidak cukup 40 menit, 1 jam, minimal 2 jam. Kalau pembahasan tentang fikih ini minimal satu alinea ini kalau saya terangkan minimal kalau kepingin komplit keterangannya atau keterangannya sudah total minimal 2 jam. Ya. Nah, kalau misalnya tadi apa? Kering. Kalau kotorannya sudah kering, dalam kitab ini nanti ada keterangannya bahwa kalau sudah kering maka tidak bisa menggunakan batu lagi atau menggunakan sesuatu yang sama sifatnya dengan batu. Jelas? Kalau sudah kering harus wajib dengan air. Wajib dengan air. Tidak bisa dengan menggunakan tisu. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi, Bud? Jelas, Bud? Tapi kan orangnya kan tidak bisa bangun, Ustaz. Ya. Di tempat tidur itu. Ya. Tapi kan harus menghilangkan kotoran yang kering itu dengan air. Diangkat. Iya kan, masa anaknya cuma 1, punya anak 1, menantunya. Kalau menantunya tidak ada ya tetangga lah minta tolong. Ya. Kalau dia perempuan minta tolong tetangga yang perempuan. Jangan kalau dia perempuan minta tolong tetangga yang laki-laki. Ya tidak bisa. Bersentuhan kulit jadinya dengan lain jenis. Bagaimana? Jelas? Kalau nggak jelas tanya lagi. Kalau belum jelas,
sehingga menjadi jelas. Menyambung tadi yang dikatakan Ya. kan lebih afdal menggunakan air. Tapi kalau kita masuk toilet, misalkan di toilet kereta api, kan ada ceboknya, ada batu. Berarti kalau kita milih air itu kita lebih dapat keutamaan itu tadi. Kan tadi katakan air itu lebih afdal. Lebih afdal daripada menggunakan selain air. Ya. Jadi kalau memilih air itu kita dapat pahala gitu. Ya, artinya tingkat kualitasnya kesuciannya lebih tinggi air daripada selain air. Misalnya menggunakan tisu atau menggunakan batu dan selainnya yang sejenis dan yang memiliki sifat yang sama dengan batu, maka tetap lebih utama dengan menggunakan air. Dan ada lagi yang lebih utama, batu dulu atau tisu dulu baru air. Itu lebih utama dari hanya menggunakan air. Ya. Jelas? Ya, kalau belum jelas bisa ditanyakan nanti apa di luar atau di rumah nanti datang. Ya. Ya udah, karena waktunya sudah masuk Isya. Jam berapa ini? Oh ya. Tidak ada. Ya, saya cukupkan kajian kitab Kasyifatus saja ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang cukup kepada kita, ya, dan bermanfaat bagi kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.